Metafora filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saat terlahir, anak terlihat polos dan suci. Namun, di balik kepolosan dan kesuciannya, terdapat bakat dan potensi diri sesuai kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Anak terlahir bagi kertas putih yang ditulis oleh Sang Pencipta dengan goresan-goresan yang belum jelas secara kasat mata. Disinilah tugas mulia seorang pendidik untuk memperjelas goresan-goresan pada kertas putih tersebut. Ki Hajar Dewantoro berpendapat, anak-anak sebagai manusia merupakan makhluk atau benda hidup yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Maksud dari buah pikiran Ki Hajar Dewantoro, hidup, tumbuh dan berkembangnya anak tidak ditentukan oleh guru, atau dengan kata lain, di luar kehendak guru. Guru hanya menuntun laku hidup anak untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya agar potensi yang ada pada diri anak dapat berkembang menuju kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Saya memetaforakan atau memperlambangkan pola pikir atau konsep filosofi Ki Hajar Dewantoro untuk pendidik dengan sosok Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dalam menyampaikan ajaran kepada murid-muridnya dengan menggabungkan kebudayaan atau kearifan lokal pada saat itu. Selain menuntun murid-muridnya, beliau juga menanamkan nilai kebudayaan yang tertanam pada budi pekerti. Kebudayaan yang digemari masyarakat saat itu perpaduan wayang kulit dan gamelan untuk menceritakan kisah Mahabharata. Melalui kebudayaan tersebut, pesan atau ajaran ditransfer kepada murid-muridnya atau masyarakat saat itu. Tokoh Pandawa 5 dalam cerita Mahabharata merupakan sekelompok karakter yang cukup populer dalam cerita wayang. Kelima bersaudara ini berperan sebagai tokoh protagonis dan menjadi musuh bagi para Kurawa. Mereka adalah Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Meskipun bersaudara, mereka mempunyai kodrat yang tidak sama. Saya menggambarkan dua anak yang terlahir kembar mempunyai watak, perilaku, dan akal pikiran serta bentuk fisik yang berbeda. Apalagi dalam sebuah kelas tentunya terdiri dari sekumpulan anak yang mempunyai karakter yang unik dan berbeda-beda. Ada yang terlahir mempunyai bakat dengan kemampuan verbal. Ada yang suka mengolah dan mengotak-atik angka sehingga pandai dalam matematika. Ada yang pendiam dan terlihat polos tetapi mampu mengeksplorasikan ide-ide yang kritis. Ada juga yang mempunyai keahlian memainkan alat-alat, entah itu alat musik, alat pertukangan, alat-alat memasak, atau alat-alat yang lainnya. Atau ada juga anak yang punya keinginan dan ketertarikan untuk bereksperimen dan bermain-main dengan PCB untuk membuat alat elektronika dan robot. Bahkan mungkin ada anak yang mempunyai fisik yang sangat kuat, besar, dan bertenaga yang mampu mengolah psikomotoriknya dengan mudah. Jika anak-anak yang unik tersebut kita gambarkan sebagai Pandawa, anak-anak tersebut tumbuh sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Kodrat yang mereka miliki menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan paling tidak untuk diri mereka sendiri. Jika kita sebagai kaum pendidik dituntut untuk mampu mengkoordinir, mengorganisir ego yang ada pada diri mereka agar paling tidak mereka punya tempat masing-masing di dalam pembelajaran.
Kita juga dituntut untuk meminimalisir rasa individu yang ada dan mengembangkan aspek sosial pada diri mereka agar karakter unik yang ada pada diri anak-anak dapat dimanfaatkan dengan baik di lingkungan mereka. Mungkin ndak dikira kewengen iki wis. Andai saja kita tidak menuntun mereka lewat tingkah laku dan budi pekertinya dengan baik, tidak menutup kemungkinan Pandawa yang ada pada diri anak-anak bisa berubah menjadi Kurawa, yang memanfaatkan kekuatan unik mereka untuk hal-hal yang tidak baik. Semoga hal itu tidak terjadi. Tentunya harus dengan inisiatif mendidik secara instan kepada mereka untuk menuntun anak-anak dengan berbagai macam metode, strategi, ataupun model cara kita kaum pendidik untuk menuntun mereka melalui pembelajaran yang kolaboratif, reflektif, kritis, komunikatif, dan inovatif. Tentunya aspek individu yang lahir dari karakter unik anak akan membuat anak mempunyai keegoisan yang tinggi. Sehingga jika tidak kita tuntut dengan baik, anak akan cenderung merasa lebih baik dari yang lain sehingga akan mudah timbulnya perpecahan pada diri anak tersebut. Tentunya itu adalah PR besar bagi kita kaum pendidik untuk menyatukan ego mereka menjadi sebuah kepentingan yang umum untuk tujuan bersama. Sehingga karakter-karakter Pandawa atau anak tersebut yang lahir dengan kodratnya mampu kita tuntun untuk menebalkan garis samar-samar agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya yang bahagia dan selamat hidupnya.